Perkenalkan, nama saya Oyang Andrianto Atolo dengan NIM 4322412040. Di sini saya akan menjelaskan dari pernyataan tugas yang telah disampaikan oleh Bapak dosen. Bagaimana tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi? Apakah hal ini menjadi bagian atas adanya tekanan institusional karena adanya tekanan regulasi, tekanan untuk meniru kesuksesan, atau tekanan dari asosiasi profesional? Ataukah perlindungan atas sistem informasi tidak berhubungan dengan tekanan di atas semua, melainkan bawaan yang sudah melekat dari adanya visi, misi, dan tujuan organisasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Dalam era digital yang terus berkembang, keamanan sistem informasi menjadi sangat penting bagi setiap organisasi. Sistem informasi yang rentan terhadap ancaman keamanan dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan bahkan pelanggaran privasi yang merugikan. Dalam hal ini, kita akan menjelajahi pentingnya keamanan sistem informasi dan bagaimana organisasi dapat melindungi aset berharga mereka dari ancaman tersebut. Keamanan sistem informasi melibatkan upaya untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan informasi yang disimpan dan diproses oleh sistem tersebut. Keamanan sistem informasi bukan hanya tanggung jawab Departemen IT, tetapi juga menjadi perhatian penting bagi semua pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi. Pentingnya keamanan sistem informasi dapat dilihat dari sejumlah ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi. Ancaman tersebut termasuk serangan peretasan atau hacking, malware pencurian lintas, serangan DDoS, distribute denial of service, dan insider threats, ancaman dari dalam organisasi. Tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai, organisasi dapat menghadapi kerugian yang signifikan, baik dalam hal finansial maupun reputasi. Salah satu aspek penting dalam keamanan sistem informasi adalah perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Organisasi perlu menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, otoritas dan autentikasi yang tepat, serta penggunaan sistem identifikasi ganda atau multifaktor authentication. Langkah-langkah ini membantu mencegah akses yang tidak sah ke sistem informasi dan menjaga kerahasiaan data. Selain itu, enkripsi data juga merupakan langkah penting dalam keamanan sistem informasi. Enkripsi melibatkan konversi data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang dengan mengenkripsi data. Bahkan jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, pihak yang tidak berwenang tidak akan dapat membaca atau memanfaatkannya. Penting juga untuk melindungi sistem informasi dari serangan malware. Organisasi perlu mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat seperti antivirus, firewall, dan sistem deteksi ancaman yang canggih. Sistem ini dapat memantau atau mendeteksi serangan malware serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, organisasi juga perlu mengadakan pelatihan keamanan sistem informasi bagi karyawan mereka. Kesadaran akan ancaman keamanan dan praktik keamanan yang baik sangat penting dalam melindungi sistem informasi. Karyawan harus dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda serangan, melaporkan kejadian yang mencurigakan, dan menjaga keamanan informasi yang sensitif. Selanjutnya, organisasi perlu melaksanakan audit keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang ada efektif dan sesuai dengan standar terkini. Audit keamanan membantu mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin ada dalam sistem informasi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Lalu,
penting untuk mencatat bahwa keamanan sistem informasi adalah usaha yang berkelanjutan. Ancaman keamanan tersebut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, organisasi perlu selalu mengikuti perkembangan terkini dalam bidang keamanan sistem informasi dan memperbarui langkah-langkah keamanan mereka secara teratur. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih arti dari sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Arsip maupun data baru akan tersimpan dan terekam dengan baik, memberi kemudahan pengguna untuk mencari data maupun informasi yang sedang dibutuhkan. Teknologi dan manusia saat ini menjadi satu kesatuan dan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan dapat digabung menjadi sebuah sistem informasi. Setiap praktisi pengembangan perangkat lunak maupun orang yang bekerja di industri berbasis digital dan IT, sistem informasi adalah sistem yang sudah tidak asing lagi terdengar, sebab mereka selalu berinteraksi dengan berbagai teknologi berupa aplikasi, perangkat keras, dan fitur yang lainnya. Dengan adanya SI, maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan. Proses pencarian data yang cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam pengelola semua informasi. Lalu apa sih tanggung jawab dari organisasi? Tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi dan data yang dimiliki oleh organisasi tersebut dilindungi dari ancaman dan risiko yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Organisasi harus mengidentifikasi risiko yang terkait dengan sistem informasi dan data yang dimiliki. Yang kedua, mengembangkan kebijakan keamanan. Organisasi harus mengembangkan kebijakan keamanan yang jelas dan efektif untuk melindungi sistem informasi dan data. Yang ketiga, mengimplementasikan kontrol keamanan. Organisasi harus mengimplementasikan kontrol keamanan yang efektif untuk melindungi sistem informasi dan data seperti firewall, antivirus, dan enkripsi. Yang keempat, melakukan pemantauan dan pengujian. Organisasi harus melakukan pemantauan dan pengujian secara teratur untuk memastikan bahwa sistem informasi dan data yang dimiliki aman dan tidak ada ancaman. Yang kelima, mengembangkan rencana kontingensi. Organisasi harus mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga seperti serangan cyber atau kegagalan sistem. Yang keenam, melatih karyawan. Organisasi harus melatih karyawan tentang kebijakan keamanan dan prosedur yang terkait dengan perlindungan sistem informasi dan data. Yang ketujuh, mengatur akses. Organisasi harus mengatur akses ke sistem informasi dan data yang dimiliki sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedelapan, mengupdate sistem. Organisasi harus mengupdate sistem informasi dan perangkat lunak secara teratur untuk memastikan bahwa mereka memiliki patch keamanan terbaru. Lalu di sini saya akan masuk ke poinnya. Bagaimana tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi? Apakah hal ini menjadi bagian atas adanya tekanan institusional karena adanya tekanan regulasi, tekanan untuk meniru kesuksesan, atau tekanan dari asosiasi profesional? Tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Termasuk tekanan institusional, visi misi, dan tujuan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan ada analisis lebih lanjutnya. Kenapa tidak terdapat di dalam tekanan institusional? Yang pertama, regulasi. Organisasi mungkin merasa tekanan untuk mematuhi regulasi dan standar keamanan informasi
yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan regulasi lainnya. Contohnya GDPR, General Data Protection Regulation di Uni Eropa, atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia. Jadi regulasi ini mewajibkan organisasi ini harus eh, mengikuti rules yang sudah tertera gitu, keamanan informasi yang ditetapkan oleh pemerintah, badan regulasi, contohnya GDPR. Nah, kita akan lebih perdalam lagi apa sih GDPR itu. Tujuan dari GDPR itu yang pertama melindungi hak-hak individu. GDPR bertujuan untuk melindungi hak-hak individu terkait dengan data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi. Yang kedua, meningkatkan transparansi. GDPR mewajibkan organisasi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, dan memperoleh data pribadi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. GDPR mewajibkan organisasi untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses tidak sah, kehilangan, atau kerusakan. Lalu apa sih dampak dari GDPR? Yang pertama, organisasi harus mematuhi regulasi. Yang ini saya bilang tadi, harus mengikuti rules yang ada. Organisasi yang beroperasi di UA atau memproses data pribadi warga UA harus mematuhi GDPR. Yang kedua, meningkatkan biaya. Organisasi mungkin perlu meningkatkan biaya untuk mematuhi GDPR, termasuk biaya untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan dan melakukan audit. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan. GDPR dapat meningkatkan kepercayaan individu terhadap organisasi yang memproses data pribadi mereka. Jadi dengan adanya regulasi ini membuat uh, organisasi ini menjadi uh, terkekan gitu, harus mengikuti rules yang ada. Terus poin yang kedua adalah tekanan untuk meniru kesuksesan. Organisasi mungkin merasa tertekan untuk meniru praktik keamanan informasi yang digunakan oleh organisasi lain yang sukses dalam industri yang sama. Jadi mereka juga tertekan oleh dengan adanya organisasi yang sukses gitu. Seperti contohnya tekanan yang meniru kesuksesan. Yang pertama, misalnya perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi A melihat bahwa perusahaan teknologi B telah berhasil mengimplementasikan sistem keamanan yang efektif dan memutuskan untuk meniru strategi tersebut untuk meningkatkan keamanan sistem mereka sendiri. Jadi melihat bahwa oh ternyata teknologi A itu lebih bagus gitu. Jadi memaksakan untuk perusahaan B itu untuk meniru atau mengimplementasikan. Yang kedua, dalam industri keuangan bisa juga. Bank A melihat bahwa Bank B telah berhasil mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang efektif dan memutuskan untuk meniru strategi tersebut untuk mengurangi risiko keuangan mereka. Ini juga sama juga. Jadi melihat ada Bank A berhasil dalam keuangan mendapatkan profit yang besar, sehingga Bank B juga mengikuti sistem manajemen risiko yang ada di Bank A. Atau yang ketiga, perusahaan retail. Perusahaan retail A melihat bahwa perusahaan retail B berhasil mengimplementasikan sistem manajemen inventory yang efektif dan memutuskan untuk meniru strategi tersebut untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Atau yang keempat, industri kesehatan. Rumah sakit A melihat bahwa rumah sakit B telah berhasil mengimplementasikan sistem keamanan data pasien yang efektif dan memutuskan untuk meniru strategi tersebut untuk melindungi data pasien mereka. Nah, ini banyak sering terjadi di data-data pasien rumah sakit sering kecolongan. Mungkin kalau kita melihat rumah sakit A lebih berhasil, pasti kita juga mengikuti sistem mereka juga. Dalam contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, perusahaan atau organisasi melihat bahwa perusahaan lain telah berhasil dalam suatu aspek tertentu dan memutuskan meniru strategi tersebut untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri. Tekanan untuk meniru kesuksesan dapat berasal dari berbagai sumber seperti persaingan. Perusahaan mungkin merasa tekanan untuk meniru kesuksesan
pesaing mereka untuk tetap kompetitif. Jadi ngerasa persaingan yang begitu ketat sehingga perusahaan saling, eee, merasa tertekan gitu, bahwa ada yang sukses dan mencoba untuk lebih maju lagi ke depannya. Yang kedua, penghargaan. Perusahaan mungkin merasa tertekan untuk meniru kesuksesan perusahaan lain yang telah menerima penghargaan atau pengakuan atas kinerja mereka. Yang ketiga, studi kasus. Perusahaan mungkin mempelajari studi kasus tentang kesuksesan perusahaan lain dan memutuskan untuk meniru strategi tersebut. Jadi tekanan untuk meniru kesuksesan ternyata sangat, berperan penting dalam menjadi tekanan dalam, tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi. Terus yang poin yang ketiga adalah tekanan dari, asosiasi profesional. Apa tuh asosiasi profesional? Organisasi mungkin merasa tekanan untuk mematuhi standar dan praktik keamanan informasi yang direkomendasi oleh asosiasi profesional atau komunitas industri gitu. Apa sih contoh-contohnya? Saya sebutnya yang pertama mungkin dari standar industri. Asosiasi Profesional Industri Teknologi Informasi mengeluarkan standar keamanan data yang harus diikuti oleh semua anggota industri. Perusahaan teknologi informasi yang ingin menjadi anggota asosiasi tersebut harus mematuhi standar keamanan data yang ditetapkan. Jadi dalam satu, industri itu asosiasi profesional industri teknologi informasi mengeluarkan standar keamanan. Jadi harus mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi ini harus mengikuti rules yang ada gitu, mematuhi standar keamanan data yang telah ditetapkan itu. Terus yang kedua, pedoman etika. Asosiasi profesional medis mengeluarkan pedoman etika yang harus diikuti oleh semua dokter dan profesional kesehatan. Rumah sakit dan institusi kesehatan yang ingin menjadi anggota asosiasi tersebut harus mematuhi pedoman etika yang ditetapkan. Jadi, ketika pedoman etika setelah ditetapkan misalkan eee, dalam bidang kesehatan, maka semua rumah sakit harus mengikuti pedoman, etika kesehatan yang telah ditetapkan oleh, asosiasi profesional medis ini. Yang ketiga, mungkin sertifikasi. Asosiasi profesional akuntansi mengeluarkan sertifikasi yang harus dimiliki oleh akuntan yang ingin bekerja di industri tertentu. Perusahaan akuntansi yang ingin mendapatkan sertifikat tersebut harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh asosiasi profesional. Jadi harus mengikuti standar sertifikat yang telah ditetapkan gitu. Yang keempat, mengembangkan profesional. Asosiasi profesional mengembangkan perangkat lunak, mengeluarkan pedoman pengembangan perangkat lunak yang aman dan efektif. Perusahaan mengembangkan perangkat lunak yang ingin menjadi anggota asosiasi tersebut harus mematuhi pedoman yang ditetapkan. Jadi ketika dia telah, mengeluarkan produk baru perangkat lunak harus mengikuti, pedoman yang telah ditetapkan juga. Nah, dalam contoh-contoh yang di atas yang saya sebutkan tadi, asosiasi profesional memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap industri atau profesi tertentu. Tekanan dari asosiasi profesional dapat berasal dari yang pertama standar industri. Asosiasi profesional dapat menetapkan standar industri yang harus diikuti oleh semua anggota industri. Yang kedua, pedoman etika. Asosiasi profesional dapat menetapkan pedoman etika yang harus diikuti oleh semua anggota profesi. Yang ketiga, sertifikasi. Asosiasi profesional dapat mengeluarkan sertifikat yang harus dimiliki oleh profesional yang ingin bekerja di industri tersebut. Lalu, apakah visi misi ini, yang tadi, ataukah visi misi ini juga, sudah melekat gitu jadi dan tujuan organisasi ini sehingga membawa, tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi? Menurut saya, bisa jadi ya, dikarenakan perlindungan sistem informasi dapat berasal dari juga bawaan visi dan misi atau tujuan organisasi yang sudah melekat dalam sistem informasi. Eee, Berikut nih beberapa alasannya. Yang pertama, visi dan misi. Visi dan misi organisasi dapat mempengaruhi bagaimana sistem informasi dirancang dan diimplementasikan. Jika visi dan misi organisasi menekankan pentingnya keamanan perlindungan data, maka sistem informasi akan dirancang dengan
dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat mempengaruhi bagaimana sistem informasi digunakan dan dioperasikan. Jika tujuan organisasi adalah untuk melindungi data sensitif, maka sistem informasi akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur organisasi dapat mempengaruhi bagaimana sistem informasi dioperasikan dan dipelihara. Jika kebijakan dan prosedur organisasi menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan data, maka sistem informasi akan dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang aman. Jadi menurut saya kesimpulannya, tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi dipengaruhi oleh kombinasi antara tekanan institusional dan visi misi dan tujuan organisasi. Organisasi perlu mempertimbangkan kedua faktor ini untuk mengembangkan strategi keamanan informasi yang efektif dan berkelanjutan. Dan juga hubungan tekanannya juga harus seimbang gitu. Jadi organisasi perlu menemukan keseimbangan antara memenuhi tekanan institusional dan memprioritaskan keamanan informasi sebagai bagian dari visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi semuanya ini dalam bentuk institusional, visi misi, lalu juga eh, visi misi dan juga tujuan organisasi semua juga saling berkesinambungan, membuat tanggung jawab organisasi atas perlindungan sistem informasi yang menjadi tekanan gitu, menjadi tekanan bagi organisasi. Saya melihat bahwa tekanan ini juga memiliki dampak baik untuk di mana sistem informasi dalam suatu organisasi bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi tidak adanya kesalahan dalam tekanan tersebut. Sekian, terima kasih presentasi saya. Jika ada yang salah saya ucapkan atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.